saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya Pendeta Lydia Samalo Telapari. Saya berdomisili di Kota Malang, dan dari Kota Malang ini saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan kepada saudara-saudara yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 1-15, mengisahkan percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, di tengah ketidakpastian kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir, mungkin ada di antara kita orang-orang percaya yang mulai bersikap pesimis. Pesimis terhadap pekerjaan, pesimis terhadap karir, pesimis terhadap usaha, terhadap kesehatan, pendidikan anak-anak, dan lain sebagainya. Saat ini pandemi COVID belum juga berakhir. Negara mengalami kesulitan ekonomi. Tidak sedikit sektor usaha yang terpuruk. Bahkan ada banyak perusahaan yang sudah mem-PHK-kan karyawannya. Hal tersebut berdampak terhadap ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga ikut terpuruk. Mungkin hidup ke depan akan lebih susah. Mau makan apa? Itu pertanyaannya. Bagaimana biaya hidup hari-hari? Bagaimana biaya pendidikan atau sekolah anak-anak nanti? Jika sakit pun, bagaimana sembuh kalau pengobatan makin mahal? Pesimis adalah pikiran yang negatif, cara pandang yang sempit. Orang yang pesimis berpikir bahwa segala sesuatu mustahil baginya. Mengapa pesimis? Orang yang pesimis hanya memandang kepada besarnya masalah atau kesulitan hidup. Ketika kita hanya memandang kepada betapa dahsyatnya virus COVID-19 itu, maka kita akan pesimis, merasa hidup makin terancam. Pada akhirnya kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita lupa bahwa kasih-Nya jauh lebih besar daripada segala masalah hidup kita. Tanpa disadari, saudara, sikap pesimis dapat membutakan mata iman kita, merenggut harapan kita, dan mematahkan semangat kita. Mari saudara-saudara kita perhatikan bagaimana respons perempuan Samaria ketika Tuhan Yesus berkata, "Berilah aku minum." Yang dipermasalahkan perempuan Samaria itu adalah sumur yang sangat dalam, sulit untuk memperoleh air. Apalagi Yesus tidak memiliki timba untuk menimba air. Sikap perempuan Samaria itu adalah sikap pesimis karena cara pandangnya yang sempit. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mau merubah cara pandang yang sempit itu. Yesus mengatakan, "Jikalau engkau tahu karunia Allah dan siapakah Dia yang berbicara kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Artinya saudara, jika perempuan Samaria itu mengenal Yesus yang ada di depannya, maka pasti dia tidak akan pesimis tentang kehidupan ini. Dia tidak akan mempermasalahkan air sebagai kebutuhan jasmani yang sulit didapat. Saudara-saudara, Yesus mau merubah cara pandang perempuan Samaria itu dari hal-hal yang negatif, yaitu pesimis, kepada hal-hal yang positif, yaitu percaya dan berharap kepada-Nya. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara dan saya. Yesus mau mengarahkan pandangan kita kepada Dia dan bukan kepada masalah atau kesulitan hidup ini. Sebab seluruh hidup dan keselamatan kita bersumber pada Yesus. Yesus mengatakan, Dialah air hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Sebagai contoh, saya ingin menyampaikan ilustrasi kepada saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara pernah melihat pertunjukan seorang pemain sirkus yang berjalan di atas seutas tali. Dia berjalan dari titik A ke titik B. Dia berjalan dengan perlahan namun pasti. Pada akhirnya dia tiba di seberang, di titik B dengan selamat. Mengapa dia berhasil berjalan sampai ke seberang dengan selamat? Kuncinya adalah karena matanya tetap tertuju kepada tujuannya. Matanya tidak memandang pada kesulitan. Matanya tidak memandang kepada bahaya atau kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi pada arah dan tujuannya yang akan dia capai, yaitu bagaimana dia akan sampai ke titik B, sampai ke seberang dengan selamat. Saudara-saudara, begitu juga dengan kita. Yesus mau agar kita mengarahkan pandangan hati kita pada Yesus. Tuhan Yesus mau agar kita benar-benar mengenal Dia dan hakikat hidupnya yang penuh kasih, agar kita percaya kepadanya. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan memandang pada besarnya masalah atau kesulitan hidup, tetapi arahkanlah pandangan kita pada besarnya kasih Tuhan Yesus yang akan membawa kita keluar dari kesulitan dan masalah hidup yang ada. Jangan pesimis, sebab Yesus Tuhan jauh lebih besar dari segala masalah dan kesulitan hidup yang kita hadapi. Yesus jauh lebih besar daripada virus COVID-19. Tetaplah fokus pada Tuhan dan tetaplah berjalan di tengah kesulitan hidup ini. Tetaplah berjalan di tengah pandemi COVID ini. Itu adalah sebuah langkah iman yang membuat saudara dan saya akan sampai kepada tujuan, yaitulah keselamatan. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah pesan firman Tuhan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita.